Kalau di toko kripto ya, di Indonesia sendiri itu terakhir laporan dari Bapak Putih itu kita baca 20 juta lebih fungsi CFX itu sebagai bursa ada 3. Fungsi pengawasan di CFX-nya sebagai bursa, kemudian ada fungsi clearing juga di Iya. KKI. Tiap apa yang akan kita lakukan, tindakan-tindakan itu tuh harus ada verifikasinya dulu nih untuk memastikan bahwa itu yang melakukan tuh kita, bukan orang lain. Benar. Yang kayak gitu tuh sebenarnya kurang dari 1% doang. Hai semua, balik lagi di podcast Selar. Dan di sini aku udah kedatangan salah satu tamu yang cukup spesial. Karena kalian pasti udah kenal sih tamunya siapa sih. Ini cukup terkenal lah di dunia Web3, apalagi di Indonesia ya. Halo Mas Iqbal. Halo. Thank you banget udah ngajakin kesini Ajeng ya, thank you banget. Iya, sama-sama. Kemarin kita ketemu di Coinvest. Coinvest. Gimana Coinvest, Mas? Seru sih. Jadi ya kan memang ini udah tahunan ya. Ini Iya. juga kita udah yang kedua lah. Tuh kita bareng-barengan sama Coinvest juga. Jadi seru banget kemarin kita lihat banyak banget ya project-project yang interest untuk masuk ke Indonesia. Kemudian kita juga banyak lihat ada proyek-proyek lokal juga Iya. yang maksudnya benar-benar building di sana. Jadi bagus sih untuk industri. Kita butuh ekosistem kayak gini bisa ngumpulin bareng-bareng semua orang gitu dan juga semua komunitas. Jadi bisa saling sharing gitu. Bagus sih, bagus banget. Iya. Dan aku juga kan kemarin datang ke side eventnya Toko Kripto. Itu salah satu yang paling besar sih di side event tersebut sih. Thank you. Dan itu sangat bagus acaranya. Karena Thank you. banyak yang datang juga dari mulai influencer yang ada di sini, terus juga project-project yang dari luar ya kan. Dan itu salah satu yang aku suka sih karena aku dapat banyak giveaway. Jawab-jawabin pertanyaan sih. Iya. Ya, memang tujuannya kemarin itu sih, kita pengen kan Toko Kripto pengennya kita jadi jembatan lah ya untuk misalnya project lokal untuk global ataupun project global untuk melokal gitu istilahnya. Jadi kita pengen benar-benar ada di tengah-tengahnya lah, ngebantu semua, ngerangkul semuanya gitu ya. Untungnya kemarin disambut positif juga sama teman-teman gitu. Kita thank you banget untuk yang udah datang, terus yang udah support juga sampai kemarin berjalan. Itu yang justru bisa sukses karena kalian semua sebenarnya. Wih, kemarin juga bertepatan dengan launching kan Mas, launching fitur baru kan? Iya, betul. Boleh nggak Mas di-share sedikit buat teman-teman? Boleh. Wah, ini jadi hard selling nih nanti nih. Nggak apa-apa. Jadi memang kemarin ada fitur baru 2.12 ya. Memang nggak sengaja sih, itu memang angkanya memang segitulah gitu maksudnya. Kita ada 3 fitur utama yang kita baru launching. Pertama itu fitur Earn, di mana Toko Kripto Earn ya kurang lebih kita mungkin terlambat dalam hal ini ya. Yang lain udah duluan. Tapi ya basically sama lah. Cuman mungkin yang berbeda, kita ada 3 poin utama di fitur Earn ini. Pertama, banyak pilihan itu banyak banget. Kita ada 80 plus token. Nanti kita mau tambah lagi. Kalau nggak ada halangan harusnya bulan ini bakal launching lagi yang baru. Maksudnya token-token yang baru. Kemudian kita juga aman ya, karena dan terakhir nyaman. Kenapa? Karena udah potong pajaknya udah final. Jadi kalian nggak usah pusing lagi untuk ngitungin pajak kan. Mungkin kalau di tempat lain ini pajaknya belum ada nih. Nah untuk kita tuh benar pajaknya udah final. Jadi teman-teman udah bisa tinggal stake aja. Ntar hasil stake-nya udah dipajakin, teman-teman tinggal lapor. Jadi nggak pusing. Dan potongan itu udah kita hitungin. Nanti pas awal tahun kita kasih ke teman-teman tinggal lapor aja lah, tinggal submit. Gampang banget. Nanti dapat kayak semacam dokumennya kan, Betul. dokumen untuk itu Betul. memudahkan Ya, banget sangat sih. gampang. Itu salah satu keuntungan untuk kita invest di pakai exchange lokal karena bisa sekaligus nge-track pajak kita. Kalau kita pakai yang exchange luar itu nggak ada kayak gitu ya Mas ya? Ya harusnya sih nggak ada ya. Nggak ada. Karena kan memang cuma ada exchange lokal yang berlisensi ya tentunya. Iya. Nah itu yang penting juga tuh. Iya, Jadi memang memudahkan untuk teman-teman untuk berinvestasi lah gitu, biar nyaman lah kan intinya gitu. Iya. Terus yang tadi Earn itu yang pertama, yang kedua itu IDR instan baru gitu. Sebenarnya sih ini fiturnya udah lama. Cuman dulu kalau sebelumnya mungkin IDR instan itu cuman bisa beberapa token doang gitu. Nah sekarang kita buka nih, jadi IDR tuh bisa ke semua token. Jadi ada 300 lebih token yang bisa teman-teman swap lah istilahnya. Oh, berarti nggak cuma USDT. Enggak cuma USDT, banyak banget sekarang. Jadi kalau misalnya, ternyata pairsnya belum ada nih di market yang biasa, teman-teman mau instan aja gitu ya. Namanya juga instan ya, kita dapat ide instan ini tahu lah ya dari mana ya. Iya. Karena orang kita kan suka yang instan-instan. Nah, Iya, jadi iya. ini fitur itu kita namain instan supaya cepat. Jadi tinggal swap aja gitu, convert lah istilahnya. Oh, Gitu. wow. Oke. Terus yang ketiga itu kita ada, gua sampai lupa nih yang ketiga apa ya kita ya. TKO Mega Drop. Astaga, gua sampai lupa sendiri. Jadi TKO Mega Drop ini memang terobosan baru. Kita lihat kemarin kan di Indonesia komunitasnya gede banget. Terus pada suka airdrop kan. Betul. Ya udah kita launching aja TKO Mega Drop. Jadi intinya ini airdrop tiap hari buat teman-teman ngelakuin tas-tas tertentu lah.
gitu. Jadi ini free benar-benar free airdrop dan bisa dibilang teman-teman bisa mulai tanpa modal gitu. Wah, Dan itu yang tasnya saya itu suka. bakal bakal kita ganti-ganti terus biar seru kan, biar nggak bosan. Jadi nanti kayak TG mini app tapi ini dalam toko kripto. Jadi lebih gamification-nya lebih seru gitu. Berarti akan ada terus kan yang Ada terus mega dong, drop-nya? ada terus dong. Kita alokasi tiap hari itu kita selalu refresh. Jadi kadang kalau kita pengen lagi banyak kita banyakin, kalau Iya, enggak iya. gitu. Jadi teman-teman ikutan aja tiap hari. Harusnya sekarang tuh justru malah kayak gini tiap jam 12 kan refresh nih. Iya. Jam setengah 1 udah habis. Kita udah ampun banget. Ini animonya bagus banget sih untuk TKO Mega Drop. Wah, berarti setiap jam 12 harus nungguin Iya, di toko tapi nanti kripto. kita tambahin deh kuotanya, tambahin banyak. Ya, tambahin please. terus ya. Widih, Biar siap. lebih enak lah gitu. Kemarin juga habis dapat ini ya Mas, toko kripto lisensi PFAK. Iya, baru banget. Boleh gak Mas di-share sedikit Mas, lisensi itu soal apa, tentang apa, dan maksudnya keuntungannya apa sih untuk sebuah exchange bisa dapat lisensi itu? Oke, dengan senang hati. Karena banyak banget yang nanya Iya, soal ini dan betul. kita belum kasih klarifikasi lah karena memang belum sempat aja. Tapi yang jelas ini milestone penting banget buat toko kripto dan mungkin nggak banyak yang tahu ya. Saya sering bilang ke teman-teman, nobody will know until it's toko kripto. Gitu. Iya, Orang-orang baru iya. mulai ngomongin sekarang kan. Padahal ini Iya. sebenarnya udah ada beberapa sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk toko kripto kita baru aja dapat license-nya kemarin tanggal 6 sebenarnya, tanggal 6 September, tapi kita baru announce itu hari Senin kemarin tanggal 9. Memang sengaja kita cari timing yang tepat karena itu juga supaya orang-orang pada aware. Jadi PFAK ini singkatan dari pedagang fisik aset kripto. Oh. Nah, sesuai namanya pedagang lah ya, maksudnya exchange. Fisik itu berarti memang pasar spot. Khusus market spot, aset kripto ya asetnya gitu. Jadi Iya. ini memang lisensi untuk memiliki atau memiliki lisensi untuk exchange spot di Indonesia. Gitu. Ini yang milestone penting banget karena dari awal pertama kali toko kripto punya lisensi di Indonesia, itu lisensinya baru calon pedagang. Oh, Nah, jadi abis calon nih akhirnya nih bisa jadi langsung resmi nih. pedagang. Udah officially. Udah sah istilahnya gitu. Nah, di Indonesia tuh sekarang baru 3 nih sama toko kripto. Jadi memang ini kita memang komitmen kita juga ya. Tadinya saya kecewa juga kenapa nggak jadi nomor 1. Karena waktu jadi calon pedagang dulu kita nomor 1 yang terdaftar. Nah, kita yang ketiga nggak apa-apa lah. Anyway, yang penting kan dapat lisensinya, kita bisa memberikan kepastian hukum juga buat teman-teman yang mau invest di toko kripto. Dengan adanya pedagang fisik aset kripto ini, kita udah benar-benar punya full lisensi untuk beroperasi di Indonesia. Gitu. I see. Cara untuk dapetin itu susah nggak sih Mas? Susah sih. Susah Kalau ya? ditanya susah sih ya pasti ada prosesnya lah gitu. Cuman kan memang mungkin beda-beda juga ke yang lain. Untuk sekarang itu dari yang kita pernah jalanin prosesnya, tentunya kita harus berkolaborasi nih dengan pemerintah juga dan regulator. Iya. Kayak misalnya kan sekarang kita ada bursa kripto ya, CFX gitu kan. Nah, kita juga harus dapat rekomendasi dari CFX dan juga clearing berjangkanya dan juga nanti ada kastediannya juga. Jadi, nah ini nih fungsi CFX itu sebagai bursa ada 3 nanti sebagai fungsi pengawasan di CFX-nya sebagai bursa, kemudian ada fungsi clearing juga di Iya. KKI dan juga ada fungsi kastedian di kastedinya ICC-nya gitu. Oke. Nah ini kita tuh benar-benar harus berkolaborasi sama mereka dan kata lain kita harus ada kirim data juga, rekonsiliasi. Jadi bisa dibilang kita lebih terbuka lah, data kita terbuka sama ini ya, sama regulator juga. Jadi memang mereka bisa mastiin kalau aset kita tuh, aset nasabah kita tuh benar-benar terpisah nih I see. sama aset untuk operasional. Bagusnya ya aset nasabah ya harusnya aman lah. Lebih aman karena memang dimonitor dengan baik gitu ya. Jadi nggak Iya. ada lagi pemain-pemain yang coba nakal gitu-gitu, harapannya nggak ada lah gitu Iya, ya. iya. Jadi memang benar-benar dimonitor dan kemudian nanti asetnya bisa dijaga sama-sama gitu. Makanya nanti setelah selesai proses itu, Bapepti nanti bakal ada melakukan pengecekan lah. Setelah cek semuanya oke, baru kita dapat lisensinya. Oh, Gitu. cukup panjang prosesnya. Cukup panjang. Itu berapa lama prosesnya Mas? Kita udah jalanin hampir setahun mungkin bisa dibilang. Oh. Dari awal CFX berdiri itu kita udah langsung jadi yang awal-awal juga memulai prosesnya ya gitu sampai yang sekarang pun kita termasuk yang awal-awal juga sebenarnya. Iya, Masih yang iya. ketiga dari Baru 35 atau 36 Exchange. CFK kita yang ketiga dapat license-nya gitu. Nice ya. Mantap Mas. Mas, tapi banyak banget yang nanya kan, Ya. hubungannya toko kripto dan Binance itu apa sih sebetulnya gitu? Bapak dan anak lah. Oh, berarti bapaknya Binance, anaknya Iya, toko jadi kripto. sebenarnya gini, toko kripto tuh independen banget. Ini yang gue sering banget baca komen di mana
di Di sosial Instagram media lah, lah, dimanapun ya. lah ya kayaknya. Wah jangan nih, nanti kalau ada apa-apa sama Binance, toko kripto juga tutup. Salah banget. Sebenarnya itu toko kripto sangat-sangat independen. Kita beroperasi cuma di Indonesia doang gitu. Walaupun Binance ada ya sebagai investornya kita, Iya. tapi secara operasional tuh kita benar-benar jalan sendiri. Makanya toko kripto punya proof of reserve sendiri, terpisah sama Binance gitu kan. Terus operasionalnya juga sendiri, terpisah sama Binance. Jadi yang teman-teman bilang kalau ada apa-apa di sana, nggak, toko kripto harusnya bisa lebih aman gitu. Karena kan kita juga servernya di Indonesia. Yang pertama kan sering juga tuh gue baca komen-komen, nggak tahu itu buzzer apa beneran orang ya. Iya, iya. Kalau bilang, wah ini servernya nggak di Indonesia. Enggak, kok server kita di Indonesia. Arcade order kita semuanya di Indonesia. Terus apa tadi yang independen juga, kita beroperasi sendiri, benar-benar terpisah sih. Jadi Oke. harusnya sih untuk masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia lebih aman. Betul, karena juga ada beberapa kantor cabangnya kan, Mas. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya bisa langsung hubungin live chatnya juga, terus Betul. datang juga ke kantornya Benar. gitu. Jadi don't worry, kayak karena semuanya udah aman harusnya ya. Apalagi Ya. sekarang udah ada PFAK. Betul. Ya, jadi semakin aman sih. Betul. Oke, aku sampai lupa nih minta Mas Iqbal buat memperkenalkan diri dan backgroundnya. Gimana ceritanya bisa terjun ke industri kripto ini? Oke. Jadi balik lagi ya. Balik Jadi lagi. awalnya cukup menarik juga sih menurut gue sih. Ini cerita yang sebenarnya gue juga udah banyak cerita ke yang di mana-mana Iya. ya. Teman-teman juga udah tahu. Jadi sebelumnya tuh gue memang di financial industry, tapi sebelumnya di lembaga jasa keuangan yang lain lah. Iya. Gitu. Awal itu tadinya dari asuransi. Gue sebenarnya dari startup sih, mana bentar doang lah. Kita langsung lompat aja Iya. ke yang di finansialnya. Jadi gue dari asuransi, kemudian gue pindah ke banking, dan akhirnya ke kripto nih. Kripto. Gitu. Jadi berevolusi ya. Satu sisi gue bersyukur juga karena gue berprogres dari memahami resiko baru mulai investasi. Iya, Ya itu iya. jadi bagus banget untuk fundamental Wah. untuk investing. Jadi Iya sih. jadinya. Nah di situ Jeng, dari pindah nih dari insurance, gue nggak perlu nyebutin lah ya, Iya, karena bisa find out sendiri. Cari dilikin sendiri. Iya, kemudian di banking baru ke kripto. Kriptonya pun tadinya sempat di global exchange, baru akhirnya pindah ke lokal. Lokal. Iya. Tapi so far gimana Mas? Perbedaannya ketika di misalnya perbankan yang sebelumnya sama di kripto, apa perbedaannya Mas? Dari segi produknya, mungkin kan sekarang Mas Iqbal kan sebagai CMO-nya di toko kripto, pasti kan merasa benar-benar apa ya, fokus ke produknya, apa yang bakal tawarkan ke customer. Banyak sih, bisa dibilang Bedanya banyak banget. bedanya banyak. Berubahnya tuh luar biasa banget sih. Karena pertama pace dulu lah, kita ngomongin pace kerja aja Iya. ya. Kayak pace kerja di Web3 itu cepet banget. Terus yang kedua, informasi yang terbaru tuh cepet banget kan. Lu buka pagi aja Iya bangun udah lagi. banyak banget info baru. Terus marketnya juga global kan. Jadi apa yang terjadi di Amerika tuh bakal literally Bakal affect lu nyampe, iya. right now gitu kan. Kalau misalnya kalau di industri lain mungkin nunggu dulu delay lah sampai 3 hari sampai ke Indonesia gitu ya. Kalau ini benar-benar terjadi pada saat itu, pada jam itu gitu. Jadi benar-benar lu harus stay aware, stay awake juga kalau ada isu macam-macam gitu. Kemudian yang kedua itu tadi marketnya 24 jam kan. Betul. Jadi harus standby terus-terusan kalau ada sesuatu sama user atau program kita harus standby. Jadi make sure tiap jam, mau lebaran, mau libur tahun Iya. baru, mau Natalan gitu, lu tetap harus standby gitu. Iya. Jadi ya benar-benar cepat banget industrinya dibandingin mungkin yang sebelumnya gitu. Cuman kalau di yang sebelumnya mungkin gue bisa bilang lebih proper sih, karena mereka memang udah terregulasi, Udah dengan stabil baik lah ya udah stabil, udah semuanya. lama juga, jadi memang lebih proper. Cuman gue melihat ya harusnya alasan kenapa gue juga pindah ke Web3, menurut gue tuh ada beberapa poin di Web3 yang harusnya bisa dikembangkan ya, akhirnya bisa nanti jadi benerin industri yang lebih lama gitu. Iya. Wah, ini kan Mas Iqbal ini ya sebagai marketing di sana ya Mas. Ya. Gimana caranya memasarkan suatu produk yang sebetulnya masih sangat tabu ya untuk orang Indonesia, kan masih banyak yang belum mengerti gitu Scam. kripto. Iya, kripto scam itu terus Mas Iqbal harus menawarkan produk itu ke sana gitu. Ya. Itu gimana tuh caranya? Nah, ini banyak orang yang nggak percaya kalau gue ngomong kayak gini. Oh, Tapi ini apa bener yang kita lakukan tuh, toko kripto tuh caranya begini. Kita tuh lewat edukasi sama komunitas. Ini gue ngomong ke semua orang gak ada yang percaya. Kenapa? Karena kan mereka biasanya taunya iklan nih, pesan Iya, iklan iya, gitu ads kan, gitu. mau iklan yang offline, yang kayak billboard dan macam-macam, atau misalnya paid ads gitu. Kita ada juga, tapi kita ya porsinya tuh nggak banyak di situ. Kita banyak porsinya tuh di community sama di edukasi. Kenapa ke sana? Karena gue melihat ya, karena gue beruntung lah ya, gue proses pelajaran finansial gue tuh benar-benar dari awal, Panjang dari ya. nol banget gitu kan. Nah, gue belajar bahwa di Indonesia itu untuk belajar tentang investasi itu adalah another level.
Karena Iya. pertama kan lu nggak belajar di sekolah kan. Ini nggak ada nih, Iya. lu sekolah Enggak 12 sih. tahun nggak ada. Lu tambah lagi 4 tahun kuliah belum tentu ada, Enggak gitu ada kan. sih. Terus yang kedua, orang tuh masih belum terbiasa untuk nyisihin duit. Terbukti dari misalnya laporan dari Bank Indonesia ataupun dari OJK gitu ya tentang inklusi keuangan, financial literacy itu tuh masih belum 100%. Padahal ya bank berdiri itu dari negara berdiri Iya. dia juga berdiri gitu kan, udah lama tuh. Dan juga investasi-investasi aset lainnya tuh udah ada duluan, mau itu deposito, mau itu reksadana dan lain-lain tuh udah ada duluan. Tapi nggak banyak orang Indonesia masuk ke situ. Setahu gua aja, kalau gua nggak salah ya, ntar teman-teman bisa cek. Yang punya credit card di Indonesia itu nggak sampai 10 juta loh. 10 juta orang. Udah berapa lama coba? Credit card Iya. udah berapa lama? Tapi nggak sampai 10 juta Iya. orang. Terlepas dari ya manfaat dan inilah ya kekurangannya gitu kan. Tapi maksudnya untuk produk-produk finansial yang sebelumnya udah ada tuh itu aja belum 100%. Apalagi untuk kripto yang lebih unik lagi nih. Gue nggak bilang risiko tinggi karena ada kripto yang berisiko rendah ada juga. Iya. Ya kan? Unik lah pokoknya produknya. Nah, untuk tahu hal itu orang nggak bisa langsung jamin, oh ini langsung taruh di kripto lu berharap 2 kali, 10 kali, 15 kali Iya. gitu ya, nggak bisa ke sana. Jadi lu memang harus tahu dulu tentang investasi apa, tentang cara nyisihin duit, terus tentang cara lu manage uang lu, manage risiko lu, itu yang harus dipelajari. Makanya kita fokus banget ke edukasi. Karena setelah dilihat customer yang loyal itu adalah customer yang ke-educate. Iya. Gitu, makanya kita fokusnya ke sana gitu. Tapi kalau orang pengennya tapi kan nggak ada ROI-nya, lu nggak bisa lihat ya, memang lu nggak bisa lihat itu sekarang gitu. Tapi ya nanti that will bring more business to you sebenarnya gitu. Iya. Nggak akan berasa sih. Betul. So far udah berapa banyak Mas jumlah customernya toko kripto? Terbaru tuh kita, gua lupa lengkapnya, tapi yang jelas kita udah tembus 4,5 juta. Wah, sebanyak itu orang yang udah mulai belajar kripto ya. Iya, kalau di toko kripto ya, di Indonesia sendiri itu terakhir laporan dari Bapepti itu kita baca 20 juta lebih. Jadi toko kripto aja masih sebagian kecil, baru 1/5-nya gitu. Iya, Jadi masih, iya. marketnya masih besar banget. Tapi banyak ini ya Mas, tahun ini tuh kayaknya banyak new adopter ya untuk ke kripto ya. Pasti. Karena lagi hiburan juga mungkin ya, jadi semua orang banyak yang lihat kripto. Mas, tapi aku ada penasaran nih, kan fitur-fitur yang di toko kripto kan sebetulnya tampilannya cukup memudahkan ya untuk kita yang masih pada baru-baru. Kenapa nggak ada fitur live chat Mas di situ yang antar chatting chatting maksudnya. antar investornya? Oh, kalau live chat sih kita ada, tapi sama CS ya. Sama live chat CS, kita sama ya. Kalau chatting nggak ada. Kenapa belum ada di sini? Karena kita fokusnya belum ke sana sih. Kita kan fokusnya memang pengembangan produk tuh menurut kita di toko kripto masih banyak yang harus dibenahin dulu lah. Iya. Terus sama banyak fitur yang harus tambahin. Nah, kita fokusnya ke sana dulu. Betul, Makanya betul. kayak kemarin aja Earn ini baru launching sekarang karena kita tuh banyak pertimbangan lah. Sebelum memutuskan membuat suatu fitur. Betul. Karena yang tadi ya soal regulasi, soal pajak tuh kita benar-benar hitungin. Kita nggak pengen setengah matang kita keluarin, Oke. setengah matang keluarin, nggak mau. Kita benar-benar produknya tuh harus proper. Ini tuh memang ngasih kenyamanan, produknya ya benar-benar bagus gitu, produk dan layanannya. Makanya untuk chatting sekarang sih belum lah, kayaknya belum ada rencana ke sana juga. Karena kita belum lihat urgensinya untuk ke sana sih. Diperlukan ya fiturnya. Benar, Iya better sih. kalau kita bisa bikin fitur yang bisa lebih memudahkan. Iya, iya. Nah, nanti di bulan ini kita mau launching fitur baru juga. Wow, apa tuh? Boleh dong Yang spill. jelas memudahkan lah sebenarnya untuk trading juga. Mungkin teman-teman nice. ya nanti lihat lah ya. Nanti gue dimarahin sama tim gue nih. udah spill duluan ya. Spill semua. Iya. Mas, aku tuh punya akun ya toko kripto. Ini akun yang lain ya sebelum punya yang baru ya. Oh. Jadi dulu tuh pernah yang momen handphoneku tuh ganti dan akun toko kriptoku tuh nyangkut di yang sebelumnya. Maksudnya si Google Authenticator-nya. Ya. Nah, itu untuk yang ketika mau registrasi di handphone yang baru itu tuh harus menggunakan foto kita sama tanda tangan sama Ya. tanggalnya request kayak gitu. Kenapa sih Mas harus sebegitunya Mas? Kan aku jadinya nggak bisa pakai akun yang lama. Oh, nggak bisa ya? Harusnya bisa loh. Nanti ke saya saja. Mungkin lebih ke akunnya yang kayak aduh foto Males ya? gitu. Ya, mengerti sih. Memang kita lagi coba cari operasional yang lebih seamless lah untuk ini. Kita lagi Oke. mikirin juga. Apakah nanti mungkin GA-nya jadi nggak mandatory, itu lagi kita Iya, pikirin iya. juga. Karena sebenarnya kan fungsinya ini kita tuh berkeamanan kan, Jeng. Iya Ini paling sih. penting buat Betul, kita tuh betul. keamanan, kenyamanan tuh paling penting. Kenapa? Karena banyak kasus lah di Web3 juga, di kripto juga soal keamanan ya. Walaupun misalnya checksnya nggak apa-apa nih, tapi user kemudian ada HP-nya kemana lah atau segala macam. Iya. Nah, fungsi kayak kemarin kan ada berita yang handphone hilang. Iya. Ya kan, terus betul. ditemuin sama orang, asetnya di drain. Oh iya ya aku baca kan? tuh yang di Bandung kalau nggak salah daerah Jawa Barat ya. Pokoknya adalah di berita yang kemarin Iya, lagi iya. rame. Nah, itu fungsi kenapa kita ada
mitigasi seperti ini untuk Untuk seperti itu. sebenarnya. Jadi kalau ada apa-apa tuh aset teman-teman aman gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman karena lupa lah misalnya, oh ini Mhm, lupa gue pindahin, gue ganti handphone segala macam. Ya kita bisa ada fitur live chat 24 jam itu untuk mhm. teman-teman minta bantuan di situ. Bisa Iya. dibuka, pasti bisa dibukain lah. Kalau apalagi Iya bisa kalau sih. punya dirimu Bisa. sendiri, kamu punya KTP-nya, punya datanya, ya paling kita cuma butuh Bisa data bisa. aja Mungkin gitu. mungkin kadang orang Indonesia tuh malas ribet gitu. Jadinya Iya, mengerti, mereka mengerti, kayak ini ya. Tapi mengerti. sebetulnya alasannya benar-benar bagus sih untuk Mm-mm. menjamin keamanan kita daripada aset kita dipakai maksudnya diambil orang lain itu lebih berbahaya Betul, lagi ya, Mas. betul. Ya memang sih secara journey Mhm. kita lagi pikirin lah supaya lebih Iya. seamless gitu ya. Iya, Jadi nggak ngeribetin. Nah ini lagi betul. kita perbaiki terus lah. Masukan teman-teman tuh kita pasti Tampung, terima pasti pasti. Tiap tampung. bulan kita selalu ngadain survei ke user. Oh, Eh, survei soal apa Survei biasanya? soal produk kita. Jadi kira-kira masukan apa lagi tiap bulan tuh pasti ada. Jadi Hmm, biasanya minggu keempat kita kirim email, kita kirim push notif ya untuk user untuk kasih masukan. Produk oke. kita seperti apa nih, apa yang harus dikembangin. Nah, GA ini mungkin salah satu yang paling banyak lah Iya, gitu. Kita lagi pikirin supaya gimana caranya supaya keamanannya tetap tetap safe, terjaga tapi caranya. nggak mengurangi hassle-nya user lah gitu. Oh, iya iya, Itu nice yang lagi nice. kita pikirin. Iya, soalnya Per- kan baru-baru ini ada ini Mas, ada berita exchange lokal yang kena hack tuh. Itu gimana Mas? What do you think Mas? Apakah Aduh, toko kripto bisa eh, menjamin bahwa tidak akan ada hack atau gimana? ini ya siapa sih yang mau dihack ya? Ya, Tepatnya kayak gitu kan nggak bagus juga gitu kan untuk siapapun lah. Nggak ada yang berharap oh gue pengen dihack deh besok deh, nggak ada yang iya pasti nggak ada yang sih. mau kan. Makanya kita turut prihatin juga dengan apa yang terjadi. Harapannya ya semoga cepat selesai lah. Kita belum tahu juga kan kalau ini dihack apa enggak kan, baru yang beredar di media sosial sama mungkin yang udah disebutin orang-orang aja, tapi kan Mm-mm. belum ada konfirmasi resmi. Ya harapannya semoga ini cepat beres dan nasabah aman lah untuk semuanya, karena kita cukup prihatin juga sih dengan apa yang terjadi gitu. Iya. Harapannya ya mungkin baik-baik saja. Kalau untuk toko kripto kita tuh sangat-sangat tadi gue bilang ya, kita Iya. sangat-sangat concern banget soal keamanan dan kenyamanan. Itu Iya, pasti tuh Jeng. Makanya betul. mungkin ada orang yang bilang oh pakai toko kripto tuh ribet ya. Kalau misalnya ya kayak lu mau deposit withdraw tuh lu harus ada memo. Terus ada Hmm, kadang kita ada kasih notifikasi tambahan untuk isi form iya, tambahan iya. gitu. Ya itu lagi tujuannya itu sebenarnya buat keamanan, karena kan banyak nih kita nggak pernah bisa identify wallet yang ada di DeFi Hmm, gitu misalnya ya, lu mau pakai hot wallet atau cold wallet anything itu kan bisa depends on you gitu kan. iya, Nggak masalah juga, kita nggak masalah, makanya selama itu bisa dibuktikan that's punyanya dirimu ya kita pasti bakal bakalan lewatin aja. mungkin. Tapi kalau misalnya kita lihat ada indikasi nih, oh ternyata kan di blockchain kan kebaca semua ya Jeng ya, Hmm, kalau ternyata walletnya itu pernah interaksi sama istilahnya akun-akun yang nggak bener lah iya, gitu kan, atau misalnya ada indikasi oh ada dana-dana nggak bener gitu, nah kita pasti tanyain gitu. Ataupun oh, misalnya ini deh kita cuma butuh konfirmasi ada wallet baru nih, hmm, itu kita cuma ini wallet kamu bukan, jangan-jangan iya, ntar iya, HP lu diambil alih orang atau dihack sama orang terus tiba-tiba mau kirim duit kan bahaya juga. Nah kita iya, nggak iya. pengen itu terjadi, makanya kita mungkin ada tambahan lagi yang kita usahain makin lama makin mudah nih prosesnya Mm-mm. gitu, jadi nggak perlu hassle Berarti gitu. setiap apa yang akan kita lakukan, tindakan-tindakan itu tuh harus ada verifikasinya dulu nih untuk memastikan bahwa itu yang melakukan tuh kita, bukan orang Benar, lain. benar. Itu Dan sebelumnya. yang kayak gitu tuh sebenarnya kurang dari 1% doang. Jadi Iya, kita iya. tuh udah ada sistem yang canggih lah. Kita ada sistem yang canggih bisa deteksi gitu. Kalau Mm-mm. misalnya ini ada yang aneh gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa buktiin kalau nggak ada keanehan, kita pasti bakal let go. Dan dari misalnya 100% case Mm-mm. yang masuk dari 1% itu, kurang dari 1% yang kecil itu, dari 1% pun nggak hampir semuanya tuh bisa dibilang 90% lebih tuh pasti lolos Oh iya, gitu. iya. Jadi nggak ada isu. Kalaupun misalnya nih amit-amit oh kita nggak bisa proses nih, asetnya bakal kita balikin. Jadi nggak akan kita ambil atau diapain, asetnya pasti aman lah gitu. Nice. Mm-mm. Iya sih, itu sih yang paling bagus ya Mas ya. Mas, Ya. ini kan kita juga ada info kalau Mm-mm. misalnya dari Bapepti akan pindah ke OJK kan untuk semua Mm. peraturan terkait kripto. Itu Ya, kira-kira akan berdampak nggak Mas ke exchange khususnya toko kripto? oh pasti dong. Kan peraturan Undang-Undang P2SK Mm-mm. itu kan harusnya Januari 2025 nanti regulasinya berpindah nih dari Bapepti ke OJK gitu ya. Ya. Cuman memang prosesnya seperti apa, detailnya seperti apa kita juga masih nunggu. Karena belum ada Hmm, nih pengumuman atau informasi atau sosialisasi tentang peraturan baru. Tapi kalau apakah akan ada perubahan, menurut gue sih pasti ada perubahan. Karena kan ya, regulatornya berganti nih. betul. Pasti bakal ada perubahan. Terus terutamanya gini, OJK itu kan juga regulator untuk lembaga jasa keuangan lain nih. Mm-mm. Nah, kita berharap justru positifnya dengan kita bergabung sama-sama di OJK itu bisa kolaborasi makin lebih bagus tuh.
Oh. gitu. Dengan misalnya ya kayak bank Perbankan, ataupun ya. ya ataupun financial industry lain lah gitu. Bagusnya di situ sih. Jadi kita bisa guyup bareng-bareng, bisa bikin ekosistemnya jadi lebih kuat gitu. Iya sih. Karena kemarin juga sebetulnya kan ada berita yang soal ini Mas, judi online dan Hmm. kripto itu ada penyumbang pajak terbesar di Indonesia, based on data ya. Hmm. Nah, menurut Mas Iqbal gimana tuh kayak gitu? Karena kan banyak banget kok komentar-komentar negatif nih yang bilang katanya, "Oh, pantas banget nih kripto sama judul tuh seperti dilindungin industrinya nih," Oh gitu. gitu. Siapa yang bilang? Komentar-komentar netizen tuh banyak banget spekulasi iya. seperti itu. Jadinya meskipun katanya banyak yang rugi di kripto, di judul, tapi nggak ada gebrakan apapun dari pemerintah gitu. Apakah alasannya karena memang pajaknya yang cukup besar Emang gitu? judul bayar pajak ya? Gimana Iya, cara bayar nggak pajak? paham. Tapi datanya seperti itu katanya, Enggak judul lah, bayar kayaknya pajak. judul nggak bayar pajak lah. Gimana cara judul? Namanya juga judi online, judi nggak diperboleh di Indonesia. Mungkin undercover mungkin Mas. Oh itu, I don't know ya. Kalau I itu gue don't nggak bisa know. komen. I don't know. Itu nggak bisa komen. Tapi kalau untuk yang kripto perlu dipastiin lagi nih. Kripto itu kan kalau misalnya lu berlisensi, lu pasti bayar pajak lah. Gitu udah pasti Iya. bakal dipotongin pajaknya sama exchange lokal gitu ya. Kayak toko kripto juga ada dipotongin. Lu tinggal lapor. Jumlah besarannya besar apa enggak itu kan dari total transaksi. Betul. Nah, cuman kalau kalian bilang besar, coba deh kalian bandingin total transaksi di kripto dengan total transaksi sama industri keuangan lain. Itu tuh masih kecil banget. Masih iya. Kemarin aja ya ini data terbaru ya. Kemarin itu Pak Hasan dari OJK bilang kan, kalau transaksi total di kripto dari Januari sampai Juli 2024 itu sebesar 335 triliun ya, triliun. Cukup besar tuh. Wah, besar kan? Kita lihat ya dong, triliun men, 334 triliun siapa? Iya lah Kalau itu. dikasih duit 1 triliun aja gue nggak nolak kan, nggak mungkin Iya, ada yang iya. nolak kan, apalagi 335. Tapi kalau dibandingin kemarin, gue juga baca ada data transaksi keuangan di Indonesia untuk digital bank. Ini cuma digital bank ya, not conventional bank. Dari Januari sampai Mei itu, ini beda nih, sampai Mei dong itu udah 5.000 triliun. Itu pajaknya. Bukan pajak, Oh, transaksi, transaksinya, total transaksi transaksinya. 5.000 triliun. Jadi kripto masih kecil banget, masih sangat-sangat kecil banget. Jadi perkembangannya ya bisa lebih besar. Kalau soal pajak, nah sayangnya gue nggak tahu nih pajak yang di kanan kiri berapa ya. Gitu. Iya, Tapi iya. memang kalau dari kripto yang ngikutin jumlah transaksi aja sebenarnya. Gitu kan. Memang kan pajaknya kena dari transaksi itu, lu kena PPN sama PPh. Iya. Ya udah ikutin transaksi aja. Kalau transaksinya makin besar kan sebenarnya makin bagus gitu Iya, kan. betul. Ya pajaknya makin besar ya karena ngikutin transaksi sebenarnya, bukan karena Iya pajaknya nambah nih loh, tadinya 10% jadi 15%, bukan gitu. Pajak mah tetap aja, Iya, cuma dia iya. ngikutin nilai transaksi. Gitu. Sih. Karena kan banyak juga trader-trader atau investor kripto yang menyimpan uangnya tuh nggak di exchange lokal ya, kayak di exchange luar yang nggak bisa di-track kan si pajaknya. Nah kayak gitu gimana Mas? Apakah nantinya mungkin dengan berpindahnya ke OJK, apakah ada peraturan yang mewajibkan orang Indonesia bertransaksinya pakai exchange lokal aja? Kira-kira ada nggak sih Mas ke sana? Gue kurang tahu juga. Tapi memang gue sih menyarankan untuk tetap transaksi di exchange lokal lah. Ngapain kalian keluar kan kalau misalnya memang udah ada difasilitasi gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian mau simpan itu di cold wallet sendiri, itu up to you lah. Iya. Itu kan nggak masalah. Cuma memang ya kita harus satu juga sih, Jeng, karena nggak semua fasilitas yang ada di luar sana itu terfasilitasi sebenarnya. Iya. Iya kan, betul. dengan adanya exchange lokal sekarang. Gue juga memaklumi tuh gitu untuk hal itu. Makanya kita berharap nih dari pemerintah juga atau regulator memberikan kita jalan untuk bisa memberikan produk dan service yang lebih baik, lebih luas lagi nih. Jadi makin lama nggak perlu dong orang pindah ke sana ke sini karena di lokalnya semua sudah disediakan. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi ya nggak ada alasan lagi orang memang harus trading di exchange lokal ataupun bertransaksi, berinvestasi di exchange lokal. Harapannya kayak gitu, karena kalau enggak nih duitnya keluar nih. Kalau duitnya keluar dan negara nggak dapat apa-apa. Iya. Gitu kan. Jadi Betul. harusnya lebih bagus dong kalau kita bisa kasih semua produk and services gitu. Itu yang penting sih menurut gua. Dan ya kalau bisa sih memang tradingnya ataupun investasinya di exchange lokal karena itu. Tapi gue juga maklumi tadi gue bilang, Iya, karena nggak ada iya. semua produknya kan. Gitu. Iya, dan mungkin karena banyak juga ya kejadian exchange luar itu kayak FTX ya, kalau kasusnya itu kan sempat mengalami kerugian cukup besar ya, dana nasabahnya, dana investornya, dan itu kita nggak bisa apa-apain karena juga di luar gitu, kita nggak bisa datengin kantornya, nggak bisa hubungin live chatnya. Ya, Kalau ya. di
yang lokal, kalian masih bisa datengin kantornya, minta pertanggungjawaban, seenggaknya bisa ketemu lah untuk dibantu dan dikasih solusi ya Mas ya. Betul, betul. Wah, Betul. Mas kalau misalnya dari Toko Kripto sendiri, fitur apa aja Mas yang kira-kira cocok nih untuk beginner, untuk yang baru-baru belajar tuh kira-kira yang paling bagus apa? Pakainya fitur yang mana? Nah, bulan ini bakal launching. Oh, masih harus nunggu nih. Tunggu aja nanti. Tapi salah satunya yaitu fitur yang bakal muncul bulan ini. Kalau yang ada sekarang mungkin paling mudah untuk digunain beginner adalah instan ya. Fitur Instan. instannya kita, karena instan ya lo mau swap token atau misalnya lo mau coba invest di stable token kayak misalnya USDT atau PEX Gold gitu ya yang Iya. ngikutin harga emas, ya lo bisa swap dengan mudah gitu, tanpa memang harus belajar analisa teknikal dan lain-lain gitu. Iya. Cuman kalau sebisa mungkin saran gua kalau mau invest di kripto itu memang harus ada pengetahuan tambahan. Jadi kayak tahu kapan ya bisa ngambil keuntungan, kapan ya harus masuk market, kapan harus keluar market. Di kripto kalau orang bilang jangka panjang ada yang bisa jangka panjang, tapi kan majority nggak semua bisa jangka panjang kan. Jadi itu harus dipikirin juga gitu, nggak bisa sembarangan lu langsung invest. Makanya edukasi itu pertama yang paling penting. Di aplikasi kita juga udah ada fitur akademinya Untuk belajar. untuk belajar. Itu artikelnya banyak banget, gua aja belum tamat sampai sekarang. Saking banyaknya, jadi memang banyak banget. Kita memang bikin fitur dari pemula sampai yang buat pro. Nanti kita sediain modul-modul baru juga tambahan, nanti mungkin kita bakal bikin course ya. Jadi bakal bagus lah nanti kedepannya, nggak cuman buat investor tapi juga buat developer juga kita lagi pikirin sih. Iya, berarti memang Mas Iqbal dan tim Toko Kripto melihat kedepannya tuh kripto Web3 industri tuh akan besar lah di Indonesia ya Mas ya. Harus dong. Karena ini masih kecil nggak sih Mas sekarang, masih belum sebegitu besar seperti di tempat lain gitu untuk adopsi kriptonya. Ini sebenarnya salah satu alasan gua juga balik ke Indonesia sih, Jen. Jadi sebelumnya kan gua di Cex Global. Iya, Gua iya. melihat banyak lah di beberapa negara Asia gitu ya yang mungkin lebih advance dibanding kita, tapi potensinya itu sebenarnya gedean kita. Let's say Vietnam deh. Iya. Vietnam tuh gede banget di kripto karena mereka memang ekosistemnya tuh hidup tuh, dengan katanya orang tuh benar-benar breed Web3 lah. Mereka Oke. main game tuh game Web3. Di Vietnam ya. Iya, di Vietnam mereka bisa transaksi dengan kripto. Terus belum diatur sih sebenarnya. Setahu gue sih belum diatur. Tapi jadinya boleh-boleh aja Iya, gitu. iya. Terus ya memang banyak project-project baru, ada inkubator juga di sana, VC juga banyak di sana, komunitas global juga banyak di sana. Jadi itu hidup, benar-benar hidup. Nah, yang gue sayangkan tuh sebenarnya hal-hal kayak gini yang ada di Vietnam udah pasti ada di Indonesia lah. Iya, iya. Bener kan? Udah pasti ada. Lu mau apa? Semua tuh ada di Indonesia. Cuman sayangnya kok ini nggak menular nih ke Indonesia. Apa mentang-mentang kita harus naik kapal dulu atau naik pesawat dulu, ya kan? Buat nyebrang ke Indonesia, belum masuk ke sana. Tapi kalau gue perhatiin lagi, to be fair, nggak ada negara di dunia ini yang bisa regulate ataupun mungkin manage industri kripto dengan baik lah ya, atau udah top banget, itu belum ada. Iya. Iya, nggak ada kan di mana, you name it. Belum. Paling bagus Dubai pun sebenarnya banyak kekurangan, masih ada kekurangannya lah. Nah itu jadi membuat, kalau gue ngeliatnya adalah sebagai potensi kalau ini tuh bisa diambil sama orang Indonesia. Karena apa? Di web 1 kita cuma jadi konsumen, kita nggak ngasilin apa-apa kan. Search engine semua punya Amerika. Terus web 2 kayak pas zaman sosial media kita juga nggak dapat apa-apa. Yang paling bagus paling punyanya Om Darwis lah, Kaskus. Iya, kan? iya. Forum itu udah paling bagus banget, tapi kita nggak ada sosial media, nggak ada dapat prestasi apa-apa. Ada sih pasti prestasi, banyak orang kerja di Meta dan Google dan lain-lain gitu ya mungkin ya, tapi nggak ada yang kasindo lah gitu. Nah di Web3 ini tuh kita punya kesempatan besar buat ada project lokal yang bisa mengglobal, dan juga banyak kesempatan lah untuk misalnya developer atau lu bikin ekosistemnya bagus, terus bisa disupport juga sama pemerintah, regulator gitu ya. Itu masih besar banget. Gitu. Wah. Jadi nggak cuma jadi konsumen, this time you will be a produsen gitu kan. Dan kayak kemarin gue dengar banyak isu nasional kayak mau bangun, ini butuh investasi, why not try Web3 gitu. Lu bawa investasinya lewat Web3. IKN tuh bangun pakai Web3, jadi kayak Cyberbank City. Seru. Tapi maksudnya ada potensi ke sana tuh bisa banget gitu. Wow. Kenapa enggak gitu? Iya. Karena kan setahu aku Vietnam itu pemerintahnya masih melarang untuk menyebut kripto ya, masih harusnya menyebutnya aset digital. Iya, baru-baru ini itu juga. Makanya mereka lagi kejar deadline. Mereka targetin
kalau sampai akhir tahun mereka nggak bisa regulate kripto dan mereka bakal mungkin menjauhi dari sana katanya. Ya tapi Oh. kayak kalau gue dengar sih pasti orang karena ekosistemnya udah hidup, mereka pasti mendorong itu. Iya, Sekarang kalau kalian ke Ho Chi Minh deh, itu tuh bener-bener wah itu kripto banget. Atau misalnya kripto. kalian ke apa ibu kotanya Saigon, apa Yangon nih? Gue lupa deh. Iya, Ibu kota saya Vietnamnya yang di selatan kan, kalau Ho Chi Minh kan di utara kan. aku Nah, ibu belum kotanya tahu yang lagi di jujur belum selatan gue ke lupa sana. nama ibu kotanya, mohon maaf teman-teman. Aku Tapi yang jelas juga. di sana tuh yang gue dengar sekarang itu banyak banget kantor-kantor Web3. Benar-benar berkantor dan kantornya tuh proper gitu. Di gedung-gedung gitu. Wow, Nah, itu menurut gue Indonesia belum belum sampai seperti sana itu. ya? Iya kan? Belum ke sana. Tapi potensinya ya kalau ditanya Sangat apa yang ada di besar. Vietnam, Indonesia ada semua kan. Iya, Kenapa iya. kita tidak menjalankan itu gitu maksudnya. Sekarang banyak orang teriak-teriak lowongan pekerjaan apa segala macam. Ini this is the industry that belum kesentuh gitu. Oh, Makanya siapa nih yang mau ambil, dan menurut gue kita selalu mengadvokasi ini saatnya Indonesia untuk ambil position iya betul betul. gitu. Supaya bisa jadi crypto hub di Asia Tenggara Betul kan? betul ya kayak di Bali kan banyak digital nomad. Iya, Despite mereka mau dari kripto ataupun bukan, tapi banyak digital nomad di betul. sana kan. Ya kenapa nggak bikin memang hidupannya memang kayak lifestyle-nya support untuk itu gitu. Iya sih. Coba kita mulai bikin di Jakarta dulu Mas. Kita Iya, dimanapun lah. seru Maksudnya seru. kita sangat welcome dan kita terus mengadvokasi, memberikan masukan, terus juga membantu juga kalau misalnya ada kita diundang untuk ngasih masukan ataupun misalnya untuk forming sesuatu gitu ya, untuk regulasi dan segala macam, kita sangat-sangat terbuka banget. Iya. Malah kita happy banget. Iya Gitu. sih. Mas, tapi apakah ada pengaruhnya Mas dari influencer yang kripto yang memang membawa apa ya kayak brandingan yang cukup negatif lah ke orang-orang dan itu mungkin mengakibatkan orang-orang yang bukan di Web3 ini tuh ada ketakutan atau kayak kayaknya ngelihat influencernya kayak gini agak meragukan nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Karena kan sekarang ya Ya, ya kita tahu ya. kan ada influencer yang cukup memberikan kayak gitulah di orang-orang. Sebenarnya wajar sih, setiap sebuah reaksi itu kan pasti ada dua arah lah ya, ada reaksi Iya. yang menyambut positif dan pasti ada yang menyambut negatif, apapun itu. Sama kayak misalnya ya kayak kripto lah, kripto is a teknologi, blockchain is teknologi kan, tapi positif atau negatifnya depends on how people use it gitu kan. Tetap itu ya cuman teknologi, cuman misalnya informasi, terserah kamu mau nanggepin itu positif atau negatif gitu. Iya. Yang bisa kontrol itu adalah dirimu sendiri gitu kan. Iya. Kalau lu mau anggap itu sebagai negatif ya lu bakal negatif terus, kalau bakal anggap positif ya itu bakal positif Iya. gitu. Dan kalau gue lihat sih di industri kita memang butuh banyak kayak influencer yang benar-benar bisa ngasih energi positif sebenarnya. Betul. Gitu kan. Cuman kadang ada beberapa orang kalau misalnya gue lihat tuh nggak bisa dengan energi Iya. positif gitu, atau nggak bisa dengan caranya kasih tahu baik-baik atau dia lurus nggak bisa. Harus ada yang dikasih tahu, misalnya mungkin agak nyenggol dikit atau agak sarkas dikit baru dia ngerti gitu. Ada juga gitu. Iya. Kan cara komunikasi itu berbeda-beda. Terus juga cara penerimaan orang kan beda-beda. Kayak dulu lah Iya. kita sekolah ada yang nyebutnya, oh gue bisa belajar dengan visual, gue bisa belajar dengan pendengaran atau kinestik, gue nyobain sendiri. Itu kan cara belajar orang beda-beda gitu. Jadi semua tipe penyampaian pasti bakal ada dua arah, Iya. pasti ada dua respon, dan juga tentang gimana cara kita menanggapinya sendiri gitu. Cuman ya harapannya semoga industrinya juga makin guyup ya, Iya, lebih positif lah betul. gitu, saling dukung satu sama lain. Karena Saling collab. ya kayak kemarin lah ngomongin raja-rajaan gitu ya pada berantem. Wah lu Baik, belum iya. ketemu lu sama raja terakhir lu. Kalau Iya, ketemu sama bener-bener. raja terakhirnya, wah gawat nih. Siapa Mas raja terakhirnya? Wah, Mas? itu find out lah. Tapi yang jelas sih itu maksudnya harus bersatu gitu. Komunitasnya tuh harus bareng-bareng supaya kita bisa nge-push hal yang positif Iya, untuk betul. majuin industrinya bareng-bareng gitu. Mau lu dari manapun, termasuk kita juga yang kayak di checks ya. Orang sering benturin kan, kayak cek sini, lawan cek sini, cek sini, lawan cek sini. Kita malah kayak padahal kalau di real life tuh gak pernah, kita tuh nongkrong bareng, sama-sama Ngobrol di bareng, asosiasi ya. tuh ngobrol bareng. You name it lah, mau siapapun, kayak misalnya mau Pak Oscar dari Indodax atau misalnya Ray dari Thrift gitu, taruh Pak Robi dari Robi, Raiku, ya. Jet dari Pintu, kita tuh kalau ketemu ya ngobrol biasa aja, santai. Gak ada yang gontok-gontokan gitu yang di dalam bayangan kalian itu gak ada sih. Iya, justru bekerja sama untuk bareng-bareng menambah adopsi kripto yang baru di Betul, Indonesia kan, supaya industri ini bisa berkembang lebih bagus lagi gitu. Benar. Karena kita nggak lihat ada energinya ngapain sih, terutama dari toko kripto lah, kita ngapain sih nyari musuh begitu ya. Gue nggak habis pikir sih, kayak orang ada buzzer gitu, Iya. orang wah itu sering banget tuh di kadang sosial media toko kripto juga ada aja yang ngebuzzerin. gitu, ngebuzzerin. Wah. Terus kayak apps tuh, di app sering banget ada yang rating 1 terus kasih ini, tapi massive dalam satu waktu yang sama, kan aneh kan.
Kalau rating 1 karena masukan kita ada kendala, kita sih terima-terima aja. Kita pasti bakal coba reach out untuk cari solusinya. Tapi kadang tuh ada bintang 1 tapi bisanya tuh sama semua dalam satu waktu, dalam 10 Wah, menit. itu jahat banget Wah, sih. itu sih gue liat, wah ini ya udahlah, tapi gue kalau kayak gitu-gitu ya udah nggak usah pikirin lah, kita coba perbaikin aja produknya, reviewnya yang mungkin nggak relevan kita bakal report untuk di take down gitu. Jadi ya udah, kita sih tetap fokus ke diri sendiri aja, fokus untuk ngembangin produk service aja, sama ya itu tadi ngerangkul sebanyak-banyaknya orang yang kita bisa gitu. Nice. Yalah, gak usah ribut-ribut lagi komen-komen negatif di konten orang tuh. Aduh, aku juga kalau bikin konten tuh komen-komennya kadang ada aja gitu yang negatif-negatif, cuman ya udahlah. Iya, Gitu. maksudnya ya udahlah ngapain sih gitu. Iya, toh kita aduh, mah kalian baik-baik aja, collab-collab aja. Gue kadang iri sih sama orang-orang kayak gitu kalau gitu. Gimana Jujur tuh? ya, karena mereka punya banyak waktu dan punya banyak energi untuk ngakuin Ngurusin itu. orang, ya. Gue tuh udah sampai gak ada waktu, gak ada energi. Kadang tuh liat, aduh apa sih ini orang-orang, udah. Ya gitulah, susah kalau orang yang gabut dikasih kuota ya kan, komenannya pasti kayak gitu-gitu. Mas, Iya. aku tuh ini kan baru tahu kan kalau Tok Crypto ini karyawannya tuh bahkan nggak sampai 100 orang kan. Sangat seamless dan sangat efisien banget. Ya. Nah, gimana caranya Mas untuk memaintain exchange dengan jumlah karyawan yang nggak banyak gitu? Apakah ada challenge sendiri? Kita tuh di toko kripto kita tuh menerapkan ini dari Yudo ya. Yudo tuh bilang kita tuh harus bisa ya, kita harus mencoba bikin good governance untuk good company. Tujuan kita tuh adalah menjadi good company. Karena menjadi good company sendiri tuh udah sebuah achievement. Iya kan? Karena ya lu masalah profit, masalah revenue is another level lah. Tapi belum tentu juga orang yang punya revenue-nya tinggi it's a good company. Bahkan akhirnya pun mereka akhirnya bangkrut juga gitu kan. Better ya kalaupun kita nggak dapat apa tapi kita jadi good company, it's salary achievement gitu kan. Makanya kita buildingnya ke good company, good governance tadi. Ya untungnya sekarang kita udah profitable, dari tahun lalu udah profitable dengan karena hal itu. Karena tadi kita tuh bukan efisien sih, tapi kita tuh memang mencari orang-orang yang tepat lah, yang benar-benar punya passion untuk ngembangin industrinya tadi ya, terus punya mentalitas dan budaya yang sama gitu. Kita padahal ya ini lucu juga nih. Jadi kan kita tahun lalu tuh pegawai kita cuma 50-an something lah. Terus kita open rekrutmen kan gede-gedean dari awal tahun. Sekarang cuma nambah 5. Gue pusing banget. Ternyata nyari orang tuh gak segampang itu juga sih ternyata. Karena memang ya pertama kadang ada dari industri lain mau pindah kan butuh adjustment period gitu ya. Terus memang nyari talent yang sejalan dengan kita tuh cukup sulit ternyata. Kita baru menyadari setelah menjalani ini kurang lebih setahun lah. Nyari yang benar-benar kayak toko kripto kan work from anywhere kan. Oh sama kayak SLR juga. Iya, jadi kita kan harus benar-benar tuh harus punya responsibility dong. Lu nggak harus nggak pernah 9 to 5. Terus lu nggak diawasin gitu. Nah kan kita nggak tahu kalau lu kerja apa nggak. Kita cuma lihatnya dari resultnya, dari mana keaktifan lu, gimana lu sehari-hari ke tim yang lain gitu ya. Nah kadang tuh ada orang yang ternyata nggak bisa dengan itu. Ada aja pasti ada aja nggak bisa gitu ya, karena ini gini lah begitulah, memang harus liatin 24 jam kan nggak bisa juga gitu ya, di Web3 itu nggak bisa bisa sih kayak gitu. Makanya ternyata tuh nyari talent yang seperti itu di Indonesia menurut gue masih susah gitu. Makanya harapannya dengan adopsinya tambah banyak, orang pun makin banyak gitu. Amin. Ya kan, intinya ya professional working di Web3 ya masih inilah, masih banyak challenge lah. Karena ada yang profesional tapi dia nggak tahu Web3, ada yang Web3 tapi dia nggak bisa kerja secara profesional. Itu juga ada. Nah, itu kayak cari jodoh lah ya, Iya, benar. Susah-susah, Jadi susah-susah gampang gitu. Tuh, jadi ya so far sih kita selalu nyari orang yang sejalan. Jadi pas kerja tuh benar-benar efisien. Jadi efisiennya tuh karena itu, bukan karena kita bikin efisien dulu, bukan. Betul. Jadi karena kita nyari orang yang sejalan, terus punya visi yang sama, kita mau exchange Indonesia ya, visi kita. Terus yang tadi kita memang bertanggung jawab dengan kerjaannya kita, akhirnya kita bisa deliver. Iya. Gitu. Dan jadi orang yang masuk pun, yang terekrut pun, orang-orang memang punya capability yang cukup bagus dan maksudnya menghasilkan pekerjaan yang bagus juga. Jadi nggak perlu banyak orang, pekerjaannya tuh bisa terhandle dengan baik lah. Betul. Wah, Mas, kalau dari sisi exchange menyarankan nggak sih untuk self custody? Oh tentu dong. Tetap Gua nyaranin. sampai heran. Gua aja heran gitu ya. Gue sampai sekarang gue masih self custody kok. Wah, jadi memang harus self custody itu tetap kita di crypto not your key, not your coin lah. Tapi kan tetap kalau misalnya lu bisa percaya sama checksnya emang terpercaya nggak apa-apa juga gitu kan, kalau memang bisa dipercaya. Nah gue tuh banyak bingung juga, banyak ada orang kayak misalnya masukin duit di kita, deposit lah ya, deposit IDR misalnya.
udah didiemin aja dia. Nggak dipakai beli apapun bahkan. Nggak pakai beli apapun. Sampai kita penasaran juga kan. Akhirnya kita pernah survei orangnya, kita tanya, kenapa kok IDR-nya? Ya soalnya nggak dapat potongan bank. Betul juga sih. Gue pikir betul juga sih, tapi nggak gitu sih maksudnya. Iya Kan sih. maksudnya lu kalau misalnya bisa self custody kenapa enggak gitu kan. Atau misalnya lu taruh kriptonya misalnya beli Bitcoin, lu pindahin ke cold wallet, itu sebenarnya yang bener kan kayak gitu. Kan Iya, namanya juga iya. exchange kan ya tempat Beli, buat jual, exchange ya. gitu kan, lu mau jual atau beli, bukan tempat custody. Tapi kalau kalian custody di toko itu, kita usahain semaksimal mungkin itu aman lah. Aman. Gitu. Iya, iya. Percaya sih. Semoga ya Semoga. kita bisa jaga terus ya. Mas, mau dong di-share diferensiasi portofolio Mas. Aduh. Gimana nih Mas Iqbal? Diversifikasi gimana tuh? Maksudnya aset Mas Iqbal tuh di kripto persentasenya di berapa persen di Bitcoin atau mungkin semuanya all in TKO? Waduh. Jadi kalau gue boleh cerita dikit kali ya. Boleh dong. Jadi itu ini mungkin cycle ketiga gue lah di kripto. Gue nggak uji banget, cuman dari 2017 dulu. Itu udah lama sih. Enggak lah, kalau ada yang lebih uji lagi dari 2011 sudah ada. Wah, itu gue wah udah kaya kan sekarang kan. Mau belum lah. Terus Menuju. amin. Jadi gue tuh waktu di cycle pertama, gue masuk juga karena nggak sengaja. Tadi itu gue mau invest di saham. Terus karena buka rekening saham dulu tuh harus nunggu 2 hari. Gue tuh gatel banget, nih duitnya udah ada nih, jangan sampai gue jajanin nih, hilang nih duit. Keburu terbang sampai berburu. Iya kan, akhirnya temen gue balik lah sama temen gue di apartemen waktu itu, dia bilang, udahlah coba aja nih kripto nih, lagi rame nih kripto, 2016 tuh. Oh iya apa sih? Akhirnya gue cari tahu dong, ya udah tuh akhirnya gue mulai masuk di situ. Nah dulu tuh gue juga sama ya excited coba, tapi saking excitednya lupa belajar gitu ya. Jadi ya bisa dibilang waktu cycle pertama tuh gue loss lah. Basically loss, hancur banget. Benar-benar hancur. Tapi dari situ gue belajar. Akhirnya gue mau belajar kan, kenapa sih gue bisa loss segala macam. Walaupun gue sempat hiatus tuh dari kripto. Gue mulai balik lagi pas cycle kedua. Itu gara-gara ternyata koin gue dari ICO. Dulu kan zaman 2017, 18 tuh banyak ICO kan. Iya. Nah ICO tuh banyak yang berbuah manis di cycle kedua. Gitu. Jadi ini ada duit loh gue gitu kan. Akhirnya ya gue coba lanjutin lagi di cycle kedua. Terus sama nih gue belajar juga, tapi mungkin belajarnya belum mateng. Jadi waktu cycle kedua gue dulu banyak masuk ke private investment. Zaman itu mau NFT, mau project deh. Private investment masukin tukar Ethereum lu di sekolahin gitu kan dulu kan. Berharap bisa jadi 1.000 kali, 5.000 kali. Tapi ternyata enggak, jadi debu semua. Jadi debu. Iya, karena itu tadi ternyata enggak ada throughout, lu harus enggak ada riset apa segala macam, kurangnya pengetahuan juga. Jadi gue belajar terus tuh dari situ. Akhirnya gue benar-benar kerja di Web3 juga pas waktu cycle itu. Kebetulan gue masuk kerja di Web3 pertama kali itu November 2021. Jadi pas benar-benar market Bitcoin lagi all time high kan. Pas gue masuk harganya turun terus, semua orang nyalain gara-gara lu masuk ya. Enggak sih, bercanda. Tapi dari situ gue jadi banyak belajar dari 2 cycle sebelumnya. Sebenarnya cycle tahun ini gue lebih konservatif. Untuk seorang crypto investor ini konservatif, tapi bagi yang traditional finance ini sudah sangat agresif. Karena gue bisa bilang semua aset gue tuh sekarang udah di crypto. Semua. Kecuali yang properti lah ya, properti kan nggak liquid. Maksudnya semua aset liquid gue semua udah di crypto. Karena gue lihat ini kesempatannya kan. Dan ini menurut gue Bitcoin itu is the lifetime changing asset sebenarnya. Life changing asset lah sebenarnya. Cuman ya sekarang ya tergantung risiko lo bisa nggak nampung itu. Nah portofolio gue sekarang juga banyak fokusin ke Bitcoin. Gitu. Dan banyak ke sebenarnya yang ini lah ya, fundamental project, fundamentally good project gitu. Jadi gue tetap lihat fundamentalnya. Walaupun kalau kita lihat sekarang mungkin fundamentally good project nih masih yang gitu-gitu kan, nggak sabar kan, orang-orang kan nggak sabar. Nah gue nih kali ini lebih sabar. Ada di memes ada dong, karena kan gue pengen belajar juga di memes seperti apa sih komoditinya dan lain-lain. Ada juga tapi ya nggak banyak lah. 90% 90% gue bilang masih di Bitcoin dan 10%-nya diversifikasi. Ya TKO termasuk lah, pastilah nggak mungkin nggak inilah. Kemarin habis naik 17% gara-gara kena PFAK, keren banget. Sekarang juga naik nih. Iya juga habis ini juga naik lagi nih. Hari ini lagi naik. Kenapa tuh bisa naik? Kenapa bisa naik hari ini? Kepercayaan community aja. Karena memang demand dan supply-nya bagus. Terus kita juga banyak inovasi kan akhir-akhir ini. Iya. Kemarin banyak exposure global banyak banget. Nah hebatnya TKO tuh mungkin salah satunya token lokal Indonesia yang dia dapat recognition global. Bisa dibilang karena banyak banget kalau kalian circulating supply-nya kalian max
market cap ya, sorry. Market cap, terus kemudian kalian juga lihat white paper projectnya itu sebenarnya banyak banget yang bakal dikerjain sama TKU. Jadi Iya itu sih. salah satu fundamentally good Wow. project lah. Tapi tetap NFA ya, itu Iya, iya. investment at your own risk. Kalian yang mencet-mencet, jangan kalian gara-gara gue bilang gini kalian Nanti ambil. rame lagi Instagramnya Benar, Mas benar. Iqbal ya. Kemarin sampai ada yang ini kan palsunya kan. Bikin Iya, gue Instagram. kaget banget. Astaga. Gimana bisa tahu itu? Kok malah lebih banyak ini followersnya banyak Iya. banget lagi itu. Itu lucu banget sih, Mengkhawatirkan. lucu banget. Jadi gue juga tahu dari tim gue, Mas, ini ada yang nge-add Instagram gue katanya, tapi lu ada ini gak bikin Instagram? Enggak ada, gue bilang. Wah ini fake nih berarti, oh iya ini fake nih. Terus gue lihat kan followersnya 5.000 berapa gitu. Terus Iya. follower gue cuma 1.000 di Instagram kan, karena gue memang jarang update di Instagram. Terus wah ini masa imposternya, Lebih followernya lebih banyak. banyak nih men. Itu lucu sih. Untuk Wah, sekarang itu- udah hilang akunnya. Cuman ya syukurlah. berhati-hatilah sama impostor seperti itu, harus verifikasi juga. Takutnya nanti menawarkan segala macam yang nggak asli ya, nggak real Betul. ya, itu merugikan kalian tuh, sayang banget. Betul. Hati-hati. Tuh banyak banget di dunia sekarang tuh dunia tipu-tipu ya. Mas, aku mau ngasih Mas Iqbal sesuatu karena Mas Iqbal suka self custody. Jadi ini ada cold wallet Waduh, seller. wah, keren Nanti nih, untuk keren nih. menyimpan seed phrase-nya. Oke. Buat aset-aset digitalnya Mas Iqbal. Seller nih. Semoga cocok, semoga suka. teman-teman. Iya dong. Kita coba ya. Ini TKO taruh sini aja nih. Ya, Iya. boleh. Mas, next TKO akan ada, Toko Kripto akan ada listing apa lagi nih, next coin yang kita tunggu-tunggu gitu, yang harus wajib ditunggu teman-teman. Ya listing harusnya rahasia sih. Gak bisa spill nih di sini. Gak bisa spill. Karena listing sendiri tuh kita punya departemen sendiri yang terpisah dari yang lain lah. Jadi memang independen. Bahkan saya pun nggak tahu apa aja yang mau listing atau misalnya ada gimana-gimana, karena nggak boleh lah ke bisnis kan. Iya, Jadi iya. ada risk tentunya nanti Iya. malah ini di drive sama bisnis kan nggak bagus. Gitu. Jadi benar-benar listing di kita tuh bukan main bisnis. Jadi kita tuh benar-benar harus lakuin EDD lah istilahnya Iya, ya, due iya. diligence untuk ngecekin projectnya benar apa enggak. Makanya listing di toko kripto mungkin take sometimes, tapi kita sekarang udah bisa listingin project-project lokal juga. Iya. Kayak kemarin kan ada beberapa tuh, ada Creo, ada komunitas. Kita lihat mereka memang fundamentally Mentalnya good cukup bagus. project, kemudian mereka tetap keep building, developer yang jelas, siapa kantornya jelas di mana, terus memang mereka udah ada visinya mau seperti apa. Betul. Nah itu yang project-project ini yang kita cari nih di Indonesia, dengan harapan kan kita waktunya kita punya koneksi global, dan mungkin salah satunya Chex yang punya koneksi global lah. Harapan kita bisa bawa proyek-proyek lokal Indonesia menuju global. Iya, Gitu nice. harapannya. Ya kita pas udah listing kita juga jadinya partnering kan, istilahnya partner lah, kita bantuin advokasi juga proyeknya seperti apa, pengembangannya dan lain-lain. Harapannya ya itu nanti mereka bisa go global dan benar-benar dapat recognition global itu tadi. Semoga ya, jadi kita makin Amin. banyak lah proyek Indonesia Amin. yang bisa ke recognition sama global gitu. Iya, soalnya Clio juga pakai walletnya wallet seller. Oh iya, untuk iya. Wah, Javier nih. iya. Tadi juga kesini kan Xaviernya. Oh gitu, iya. Oke Mas, terakhir deh mau nanya, di Toko Kripto ada plan untuk bikin Web3 walletnya juga nggak? Karena kan mungkin sekarang lagi lumayan terkenal di Web3 wallet gitu, dan di lokal tuh masih kayak terhitung jari deh yang udah ada Web3 walletnya, bahkan mungkin cuma satu deh. Ada plan ke sana nggak? Kalau plan sih selalu ada plan, tapi implementasinya, nah kita ini itu tadi ya, kita tuh selalu berhati-hati karena kita pengennya pertama first compliance dulu, ini compliance produknya udah bener apa belum gitu, terus juga ini produknya nyaman atau enggak gitu, kita nggak pengen launching asal-asalan gitu loh. Iya. Makanya kalau ditanya kan ya kayak you name it lah, kayak di Binance kan udah ada Web3 wallet gitu kan, tapi Toko Kripto kenapa nggak ada kan, ini anaknya gitu ya, karena kita independently run company gitu, jadi memang ini decisionnya based on lokal gitu, nggak ada pengaruh dari yang lain-lain gitu. Makanya kita pun ketika ngembangin produk tuh kita lihat market lokal juga, ini market lokalnya dari belum ya buat ini. Tapi menarik sih, Web3 wallet udah ada di pipeline-nya kita, cuman kita masih godok lah. Masih Hopefully bisa secepatnya. Doakan saja. Doakan saja. Amin. Nanti kalau udah ada Web3 wallet makin semangat nih teman-teman beli meme coin. Jangan dong, harusnya project-project yang inilah ya, anything Iya. anyhow ya, memes coin juga kadang bisa ngasih keuntungan ya. Menarik tapi maksudnya harus tahu resikonya lah gitu. Betul. Kayak gitu. Oke deh, kita udah cukup panjang banget Mas ngobrolnya, Iya. cukup menarik banget pembicaranya, kayak teman-teman juga happy yang nonton. Sekali lagi thank you Mas Iqbal udah mampir ke podcast Seller. Thank you banget, justru kita yang makasih banget udah diundang ya. Anytime Mas. Kapanpun Toko Kripto butuh podcast Seller, kita Oke.
open kok. Apa kalau ada produk-produk baru yang mau di-share juga Oke, boleh. oke. Boleh, Thank you ya terima Mas kasih. Iqbal ya. Ya, thank you banget, thank you Oke, banget. kita tutup podcastnya. Thank you buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di podcast Selar berikutnya. Bye-bye. Bye.